Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back. Jadi, selamat datang kembali di segmen analisa pagi. Di video kali ini kita akan update news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Hari ini tanggal 17 Februari, kita udah dapat beberapa data penting di perdagangan kemarin. Teman-teman, kalau kita lihat dari datanya kemarin, data PPI ya yang paling ditunggu itu ternyata mengalami tren penguatan. Artinya adalah inflasi dari sudut pandang produsen atau harga-harga produsen itu mengalami tren penguatan. Nggak main-main, naiknya cukup 0, dari 0,4, sorry, dari minus 0,2 itu diprediksikan naik ke 0,4, tapi ternyata naiknya ke 0,7, berarti naik sekitar 0,9%. Jadi ini cukup tinggi ya. Dan dari data-data yang lain kita juga dapat indeks izin bangunan kemarin, terus juga ketenaga kerjaan Philadelphia, terus ada sedikit pidato dari anggota FOMC dari Mester. Untuk di Indonesia sendiri kemarin BI, Bank Indonesia itu nggak naikin suku bunga. Suku bunga di Indonesia saat ini masih bertahan di kisaran 5,75. Itu dari news yang penting di perdagangan kemarin. Terus juga untuk hari ini ada news lagi ya, bakalan masih rame. Yang paling penting penjualan retail sih. Ini bakalan mungkin berdampak sama market juga. Jadi mungkin masih akan ada volatilitas yang bisa terjadi. Itu dari segi news di luar, ini ada aliran dana nih sebesar 400 juta US dollar itu dari Binance ke perusahaan atau ke institusi milik dari Sisi. Ya, kalau kita lihat dari data ini atau dari news ini itu ada perpindahan dimulai dari 2020, ada account yang dimanage oleh Sisi yang bernama Meritpick, teman-teman. Jadi ada aliran dana ke sana dari Binance US. Berarti di sini kita menunjukkan bahwa kondisi Binance itu mungkin, ini spekulasi atau opini saya, mungkin sudah mulai tidak betah. Binance US kurang bisa berkembang di sana karena mungkin masalah regulasi. Sehingga perpindahan dana ini mungkin adalah ancang-ancang Binance buat keluar dari market US. Kita nggak tahu apa yang beneran terjadi, tapi keluarnya 400 million ini lumayan besar. Dan ini bukan berarti stop sampai di sini. Bisa jadi kedepannya masih ada outflow lagi. Ya, jadi itu ya sementara kita belum tahu sih tujuannya buat apa, tapi ada spekulasi-spekulasi di luar sana. Terus dari berita yang lain ada Theta Network itu akhirnya memulai kolaborasi dengan machine learning, which is ini berbau-bau AI, teman-teman. Kalau kita lihat dari beritanya, Theta ini berpartner atau menjalin kerjasama dengan perusahaan artificial intelligence platform bernama FedML to enable collaborate machine learning. Jadi dia akan mengkombinasikan teknologi AI di dalam blockchain dari Theta. Tuh boleh tuh pantau si Theta apakah bakalan berimplikasi positif terhadap pergerakan dari harga Theta Network. Oke, dari news nggak terlalu banyak ya, jadi ya masih seputar inflasi dan ya kita akan lihat seperti apa korelasinya terhadap market. Teman-teman, di perdagangan kemarin indeks dolar mengalami tren penguatan kembali ya. Naiknya cukup tipis, cuma 0,21%. Dari sebelumnya diperdagangkan di kisaran 103 berapa? 103,8, itu naik ke 104,1, which is ya ada sedikit kenaikan yang terjadi pada indeks dolar. Padahal kalau kita mau atau mau melihat posisinya sekarang dari data CPI naik, ya kan, inflasi naik. Terus juga dari data PPI itu ternyata sama. Mestinya dengan posisi yang sekarang ini, indeks dolar berpeluang banget buat mengalami tren penguatan, teman-teman. Ini ya data yang kemarin, data data buat indeks harga konsumen itu ternyata mengalami penurunan ya. Untuk CPI-nya mengalami penurunan 0,1%, tapi dari PPI justru menguat cukup drastis. Nah, dari data ini sebenarnya menunjukkan bahwa inflasi saat ini dalam kondisi yang masih berpeluang untuk naik. Tapi gini nih, ada anomali yang terjadi pada market. Market merespon bener-bener
di luar ekspektasi. Kalau menurut saya harusnya indeks dolar masih bisa menguat kencang, teman-teman. Ini akan berdampak sama penguatan US dollar ke level-level resistance yang cukup penting. Mungkin ke 107 atau mungkin masih cenderung di bawahnya. Tapi at the end kita melihat posisi dari indeks dolar saat ini penguatannya cenderung terbatas. Ya mungkin bergerak di dalam sebuah triangle di sini ya. Jadi pergerakannya sangat-sangat terbatas, tidak yang impulsif. Terus dari pergerakan yang lain, emas kemarin ya masih dalam tren penurunan. Yang paling kerasa sih untuk eh, S&P 500 atau indeks harga saham Amerika ini mengalami tren yang kembali turun, teman-teman. Ini ditunjang karena memang posisi dari indeks dolar juga yang menunjukkan tren penguatan dan S&P 500 turun lumayan 1,3%. Bitcoin gimana? Wah, Bitcoin ini agak mix ya kemarin. Market harusnya koreksi kalau kita lihat dari beberapa indikator menunjukkan bahwa posisi daripada Bitcoin sendiri ini udah ketahan di level resistance yang cukup kuat di 24.800. Itu sebenarnya menjadi level resistance yang cukup penting, teman-teman. Hanya saja kenyataannya Bitcoin dapat spike naik lagi kemarin ya, naik ke 25.000. Jadi ini ada sedikit pergerakan dari whales kemarin. Jadi kalau malam hari tadi kita berada di sini. Bitcoin udah turun tuh. Udah turun sampai 24.300-an ya. Itu tiba-tiba spike naik ke 25.200. Dari segi posisi RSI ini udah mengalami tren penurunan dan dari whales sendiri atau dari smart money-nya udah mengalami tren penurunan juga. Kalau kita cek dia di time frame yang lebih kecil, posisi saat ini cenderung korektif. Kalau kita lihat dari indikator RSI, cenderung bakalan koreksi untuk Bitcoin. Kita nggak tahu fixnya Bitcoin bisa turun dalam atau dia cuma koreksi wajar, tapi kita butuh melihat closing time frame daily sepertinya untuk hari ini. Kalau kita umpamakan kita pakai Fibonacci dapat membantu kita untuk menemukan level yang cukup penting. Kalau kita lihat dari sini, Fibonacci golden ratio itu berada di level-level yang penting. Seperti di sini, level 61,8 itu di 23.800. Itu level yang cukup penting buat kita perhatikan. Dan satu lagi, EMA 50, sorry, Fibo 50% itu ada di 23.300. Itu dua level yang mungkin kita harus perhatikan untuk saat ini. Sementara Bitcoin hanya mengalami penurunan terbatas, teman-teman, atau koreksi terbatas saja. Belum dapat sesuatu trigger untuk ngedam market. Kalau kita cek dia di time frame daily, so far kita ongoing create yang namanya shooting star. Kalau kita lihat rejection yang terjadi ketika Bitcoin naik ke 25.000 itu sangatlah kuat. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan indikasi bahwa ini indikasi ya, market ancang-ancang untuk berbalik arah atau reversal. Reversalnya kemana? Ke bawah. Ini kita udah ancang-ancang ke sana. Tapi teman-teman harus pahami juga bahwa posisi impulsif yang terjadi di sini ini bisa jadi masih kuat. Artinya buyers bisa jadi masih kuat dalam posisi saat ini, teman-teman. Jadi bisa jadi koreksinya itu nggak dump, tapi koreksinya ya pelan-pelan aja. Untuk target ya seperti tadi 23.800, 22.300. Itu level-level yang penting untuk kita perhatikan. Dan kalau kita lihat dia di time frame daily, ini kita cek di time frame daily, divergence terjadi atau tercipta dari RSI. Berarti ini cukup confirm bahwa dalam jangka waktu beberapa waktu ke depan Bitcoin berpotensi buat turun, buat mengalami koreksi. Ingat ya, ini baru potensi awal yang bisa kita deteksi. Saya sampaikan, bukan berarti nanti Bitcoin bakalan drop gitu. Enggak, teman-teman. Bisa jadi Bitcoin naik lagi, tapi kita harus tetap hati-hati di sana. Jadi ini baru indikasi awal saja. Kita balik lagi ke time frame 4 jam. Dari time frame 4 jam di sini kelihatan Bitcoin memang di perdagangan kemarin itu sangat volatile dengan volume perdagangan juga yang cukup impulsif ya.
Ya posisi saat ini itu sih yang harus kita eh, perhatikan teman-teman. Jadi perhatikan level-level support yang menarik tadi, dan juga mungkin proses koreksinya juga sangat penting. Sementara sih Bitcoin masih bisa spike naik lagi ke harga seperti 24.000 ya. Tapi ini udah mulai terjadi koreksi kalau kita lihat di time frame 1 jamnya. Kalau dilihat dari 15 menit, ini buyer udah mulai kehilangan kontrol. Ya, buyer udah mulai melemah dalam posisi ini. Jadi kalau teman-teman mau masuk, ini whales-nya udah taking profit teman-teman. Tepat di harga 24.490. Jadi whales udah kosong di market. Jadi kalau teman-teman FOMO sekarang mau masuk, jangan, jangan. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis aja langsung di kolom komentar. Sekian aja dan akhir kata saya Andri. Makasih.